Selamat datang di podcast Suara Guru. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu mantan pengajar dari kelas 10-1. Kita akan bernanya-nanyakan seputar tentang pengalaman ibu guru setelah mengajar 1 tahun di kelas 10-1. Ya, kita kedatangan tamu namanya Bunia Kurniawati. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Ini. Kok langsung pembukaannya gimana? Halo Ibu, selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Maaf mengganggu waktunya Bu. Kita ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan Bu. Untuk tugas Bu. Ya, langsung saja yang pertanyaan pertama ya Bu. Apa sih pengalaman Ibu selama mengajar di kelas 10-1 Bu? Pengalaman itu menyenangkan, yang pasti anak-anaknya semuanya susah diatur ya. Karena ya dengan berbagai macam karakter loh, ada 36 karakter yang berbeda tentunya. Ada pengalaman sedihnya, senangnya, stresnya, dan lain-lain. Pertanyaan kedua Bu, gimana saja tempat favorit Ibu dan murid-murid dulu Bu? Tempat favorit liburan. Iya Bu, liburan. Salah satunya itu kita ngabisin waktu ketika selama kita habis belet itu. Iya ulang-ulang. Kita ke pertanyaan kedua ya Bu, gimana saja tempat favorit Ibu dan murid-murid kelas 10-1 dulu Bu? Tempat favoritnya sih di Batakan Baru ya. Kita kemarin ngabisin waktu selama 1 hari di sana full dengan berbagai macam kegiatan untuk melepas kebersamaan di detik-detik terakhir. Selain tempat favorit kita di pantai itu, kita juga banyak ngabisin waktu ketika ada momen ngumpul bersama, itu ngabisin waktunya di rumah ibu. Dari sekian banyak tempat wisata, kenapa harus pilih Batakan Baru Bu? Karena lebih dekat, Dekat di mana maksudnya Bu? kan bisa kita perginya dari ruang pergi dan menginap. Tentunya juga untuk mendapatkan izin dari orang tua akan lebih mudah karena dia dekat. Dekat. Ngomong-ngomong tempat perpisahan kalian kemarin Bu, kapan terakhir kali Ibu dan murid-murid berkumpul bersama Bu? Terakhir kali kita kumpul itu 2 bulan yang lalu ya, di rumah ibu saat mereka merayakan hari ulang tahun ibu. Kita ngabisin waktu seharian juga dengan makan bareng, kumpul bareng, cerita bareng, pengalaman dia sebelum masih jadi muridnya ibu di 10-1 dengan mereka sekarang dengan wali kelas mereka yang masing-masing. Gimana Bu perasaan Ibu setelah berpisah terus berkumpul kembali Bu? Tentunya ada rasa haru, senang, sedih ya, karena untuk mendapatkan momen seperti itu akan sulit mengumpulkan mereka bisa berkumpul di waktu yang sama karena dengan kesibukannya masing-masing. Tentunya juga dekat. Oh iya Bu, siapa sih dulu yang murid paling sering berkomunikasi dengan Ibu? Dalam artian berkomunikasi yang seperti apa? Yang bermasalah misalnya atau yang bagaimana? Ya semua Bu, maksudnya ya. Kalau yang lebih sering berkomunikasi dengan ibu sih tentunya ya, yang pasti anak-anak yang sering melanggar peraturan. Ya, siapa aja Bu? Terus, disebutkan nih nama-namanya. Nggak usah deh Bu. Terus, yang anak-anak yang sering tidak masuk sekolah. Ya Bu. Terus, yang pastinya yang sering berkomunikasi dengan ibu ya, pastinya itu ketua kelas. Karena dia akan melaporkan terus kegiatan apa aja yang dilakukan oleh ibu. Oke Bu. Nah, saya ada pertanyaan satu lagi nih Bu yang harus Ibu jawab. Bagaimana perasaan Ibu setelah berpisah dengan murid-murid 10-1? Perasaan ibu ya campur aduk ya, ada sedih, ada senang. Sedihnya untuk kebersamaan itu kita akan sulit yang namanya berkumpul bareng-bareng lagi. Tapi senangnya artinya mereka sudah bisa melewati masa transisi mereka di kelas 10 untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi langsung sorot ke gua. Aduh, lu tuh gimana sih? Biar gua penutup. Satu lagi pertanyaan yang harus Ibu jawab Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah berpisah dengan murid-murid 10-1? Perasaan ibu sih sebenarnya campur aduk ya, antara senang dan sedih. Kita berbicara sedihnya dulu. Intinya kita akan kesulitan mengatur waktu untuk bisa berkumpul bersama lagi karena udah pisah kelas kan, udah nggak satu kelas lagi. Artinya momen itu hanya kita dapatkan selama 1 tahun kemarin. Nah, senangnya ibu itu karena mereka bisa, artinya mereka berhasil melewati masa transisi, di mana saat di jenjang rendah bisa mereka lebih bisa naik 1 tingkat lebih tinggi.
Ya, itu tentang keluh kesah dari. Bentar, kok fokus? Ya, itu hasil dari perbincangan sederhana kita bersama Ibu Nia. Saya Safatir Sjanto dan tim mohon maaf lahir batin. Itu dia hasil dari perbincangan kita bersama Ibu Nia. Salah hilaf mohon maaf. Saya Safatir Sjanto beserta tim izin undur diri. Terima kasih.